ห่วงแต่นี่พักอยู่ที่ไหนเนี่ยคะทำอะไรอยู่ทำไมติดต่อไม่ได้ตอนนี้เรียนจบหรือยัง Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Love and Run. Tapi kali ini tidak bertemakan mantap-mantap lagi teman-teman, karena saya udah dapat teguran banyak dari pihak YouTube. Kita rehat dulu sejenak dengan film bertemakan tersebut. So, film kali ini mengisahkan seorang pria yang bernama Du yang tinggal bersama tante kandungnya sendiri. Du menyimpan rasa cinta kepada tantenya tersebut, namun hal itu tidak memungkinkan untuk disampaikan karena Du adalah keponakan dari tantenya itu. Dan pada akhirnya Du pun memiliki cara untuk mengejar cinta dari tantenya ini. Film yang berasal dari Thailand ini memang bagus sekali untuk kita ulas. Penasaran gimana kelanjutannya? Ya sudah, seperti biasa sebelum saya melanjutkan alur ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika sudah, Enzo ya, here we go. Film bermula dengan pemeran utama wanita yang bernama Lin, yang sekarang ia masih berada di bangku sekolah akhir, atau di Indonesia udah kelas 3 SMA. Lin sangat hobi membaca terutama sebuah komik, dan ia pun bermimpi bahwa Lin sangat mendambakan seorang pria yang sangat tulus mencintainya, seperti di komik-komik yang ia baca. Lin memiliki seorang kakak pria yang bernama Kay, seorang pemilik kedai warung mie di Thailand. Kakak dari Lin ini memiliki seorang anak pria yang bernama Du, yang artinya Du adalah keponakan dari Lin. Du sangat menggemari kegiatan olahraga terutama di bidang lari. Lin dan Du bersekolah di sekolah yang sama, dan Lin adalah kakak kelas dari Du dan juga keponakan dari Lin. Setiap Lin didekati oleh pria, Du selalu mengganggu tantenya tersebut ketika berduaan dengan laki-laki lain. Seolah-olah Du cemburu ketika tantenya tersebut didekati oleh laki-laki. Du bermimpi ingin menjadi pelari profesional di negaranya sendiri. Namun bakatnya tersebut bertentangan atau tidak disetujui oleh sang ayah. Namun karena Du yang bersifat keras kepala, akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke Bangkok sendirian. Dan di sana ia mendapatkan sebuah beasiswa kuliah olahraga di sana. 4 tahun kemudian Lin pun sudah selesai dengan kuliahnya, yang sekarang ia sudah menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit psikoterapis di Bangkok. Di tahun pertama Du mengikuti lomba lari, namun di sana ia tidak berhasil mendapatkan kedudukan sebagai sang juara. Karena hal tersebut, Du pun tidak melanjutkan kuliahnya dan memilih untuk bekerja di sebuah supermarket sebagai editor dan marketing. Ketika Du sedang duduk istirahat di sebuah rumah makan tempat ia bekerja, Du tak sengaja melihat Lin atau tantenya di sana. Namun Du tidak mau melihatkan dirinya atau menyapa tantenya tersebut, seolah-olah dia malu dengan dirinya yang sekarang. Di keesokan harinya, Lin yang selesai bekerja di rumah sakit, ia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Men. Diceritakan di sini, Men menyukai Lin dengan mencintainya dengan sepenuh hati. Dan Men ingin mengajak Lin untuk pergi berbelanja dengannya. Ketika sedang berbelanja, Du menyadari bahwa tantenya sedang berada di sana dengan seorang pria. Du pun mengintip aktivitas tantenya tersebut dengan seorang pria yang lagi bersama tantenya itu. Ketika selesai berbelanja, Du masih mengikuti tantenya tersebut. Di sana, ia terkejut dengan pernyataan Men yang mengatakan bahwa dirinya akan tinggal berseberangan dengan Lin. Mendengar pernyataan tersebut, Du pun menelpon sang ayah untuk menanyai alamat Lin, karena ia akan berniat untuk tinggal bersama tantenya tersebut, agar Men tidak mencoba untuk mengganggu Lin lagi. Di keesokan harinya, Lin pun dikejutkan dengan kedatangan dari keponakannya tersebut. Di sana, Du mengatakan bahwa dia akan tinggal bersama tantenya tersebut. Lin menerima kedatangan Du untuk tinggal di sana, karena ini hanya hubungan tante dan keponakan. Dan di keesokan harinya, Du pun membantu tantenya itu mengangkat sebuah barang bawaan Lin ke tempat kerjanya. Lin memiliki janji dengan seorang pria untuk menjalani psikoterapis. Pria tersebut selalu tebar pesona dengan Lin yang membuat Du sedikit kesal dengan tingkah pria tersebut. Sang pria mengajak Lin esok hari untuk melakukan psikoterapis di luar rumah sakit. Dan kemudian Lin pun menyetujui ajakan dari pria tersebut. Karena Du yang semakin kesal, akhirnya ia pun memiliki rencana lain, yaitu menemui Men, seorang pria yang menyukai tantenya itu. Ia pun bertemu dengan Ben untuk meminta bantuan kepadanya agar rencana ini berhasil untuk dilakukan. Dan di keesokan harinya, Du pun mengintip Lin yang sedang melakukan psikoterapis dengan pria yang berjanji dengan dirinya kemarin. Di sana, Du sangat kesal lantaran Men tidak kunjung muncul untuk melancarkan rencananya dari Du. Ternyata Men sedang mengalami hal yang cukup rumit pada dirinya, dikarenakan Men memiliki penyakit yang aneh, yaitu otongnya selalu tegak dan membesar.
Ketika kondisi Men yang sudah membaik, akhirnya ia pun melancarkan aksinya dengan memberanikan dirinya untuk mendatangi Lin yang sedang melakukan psikoterapis dengan seorang pria. Namun rencana tersebut gagal lantaran otot milik Men kembali membesar dan tegang dengan sendirinya. Karena malu, akhirnya Men pun pergi dari sana. Di keesokan harinya, Lin pun mengunjungi supermarket tempat Du bekerja. Di sana, Lin menanyai kepada customer service atas tasnya yang tertinggal pada saat ia berbelanja. Kemudian, CS memberikan nomor editor di supermarket, dan ternyata nomor tersebut mengarah kepada nomor ponselnya Du. Ketika Du tahu bahwa itu adalah tantenya, dan tanpa sepengetahuan Lin, ia pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekati tantenya tersebut dengan berpura-pura sebagai orang lain di ponsel itu. Di sisi lain, Kay atau ayah dari Du ingin menjual kedainya tersebut kepada seseorang dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Namun Kay masih bingung atas penjualan kedai tersebut karena rumah itu peninggalan dari keluarganya, dan ia pun juga harus meminta izin dan harus merayu adiknya yaitu Lin untuk mau menyetujui penjualan kedai tersebut. Kembali ke Du dan Lin yang semakin dekat dengan hubungan messengers mereka. Dengan kemampuan Du mengolah seorang wanita cantik, ia pun berhasil membuat tantenya tersebut penasaran dengan sosok pria yang lagi chatan dengan dirinya itu. Di sisi lain, Men yang sedang bertikai dengan seorang wanita karena suatu masalah. Wanita ini adalah teman dekat dari Lin. Karena mendengar keributan di sana, pegawai supermarket atau rekan kerja Du datang menghampiri mereka. Dan tak lama kemudian, Lin pun datang untuk melerai mereka berdua. Di sana, Lin malah kaget dengan temannya Du yang pernah mengunjungi rumah Lin ketika ia menemani Du untuk bertemu dengan Lin pertama kali di apartemennya. Di sana ia kaget lantaran baju yang ia pakai adalah seragam pegawai di supermarket tersebut. Lin berpikir bahwa Du juga bekerja di sana. Dan pada akhirnya Lin pun menghubungi Du yang berkata bahwa semua yang dilakukan Du atau yang dirahasiakannya, Lin sudah mengetahui semuanya. Bahwa selama ini itu adalah Du, keponakannya sendiri. Dan temannya Du pun mencoba untuk menelpon si Du untuk menyuruhnya segera turun ke bawah untuk menemui tantenya tersebut. Sesampai ia bertemu dengan Lin, Lin pun sangat kecewa dengan atas apa yang telah dilakukan Du kepada dirinya. Bahwa melakukan hal tersebut sangat tidak pantas seorang keponakan kepada tantenya sendiri. Lin yang pergi meninggalkan Du karena kecewa, ia pun mencoba menenangkan tantenya tersebut dan ingin memberikan penjelasan. Namun karena sudah terlanjur kesal, Lin pun pergi untuk meninggalkan Du. Keesokan harinya, Lin pun pulang ke kampungnya untuk bertemu dengan Kay, ayah dari Du. Ia menceritakan semua kejadian itu kepada Kay. Namun hal tersebut tidak terlalu difikirkan oleh Kay. Kay pun mengatakan kembali kepada Lin bahwa ia ingin menjual rumah peninggalan keluarganya ini. Namun Lin tidak keberatan atas penjualan rumah tersebut karena rumah ini memang diwariskan penuh kepada Kay. Di sisi lain, Du kembali ingin melanjutkan kuliahnya dan akan ikut serta dalam pertandingan lari untuk kembali mendapatkan beasiswa. Dari pertama pertandingan, Du didatangi oleh ayahnya di sana yang mengatakan bahwa sebenarnya Kay hanyalah seorang karyawan di kedai milik ibunya tersebut. Dan ia juga akan berencana menjual rumah tersebut. Pertandingan pun dimulai. Di sana Lin juga hadir melihat pertandingan dari Du. Ketika berlari, Du melihat Lin yang sedang menonton pertandingannya. Karena terlalu fokus kepada Lin, Du pun sampai memenangkan pertandingan yang keluar sebagai juara pertama. Namun pada saat sudah sampai di garis finish, Du tidak berhenti dari larinya karena ia mengejar Lin yang nampak tak ingin menemui Du. Sesampainya di tengah lapangan, Lin pun berhenti dan mengatakan bahwa ia masih sangat kecewa atas apa yang dilakukan Du. Di keesokan harinya di tempat Lin bekerja, ia diumumkan bahwa Lin akan mendapatkan sebuah beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya ke Inggris. Di malam harinya, Du dan teman-temannya berencana memberikan sebuah kejutan kepada Lin, sebuah ucapan ulang tahun kepada dirinya. Namun sialnya, kue dan hadiah ulang tahun yang akan diberikan Du kepada Lin menjadi berantakan atau tidak sesuai harapan. Mau tidak mau, akhirnya Du pun harus memberikan kejutan tersebut kepada Lin dengan kue ulang tahun yang sudah berantakan. Namun perjuangan Du tidak direspon baik oleh tantenya tersebut. Dia hanya diam dan pergi meninggalkan Du.
Keesokan harinya, Lin pun menandatangani formulir beasiswa untuk keberangkatannya ke Inggris. Namun sebelum Lin pergi, ia pun mengabari kakaknya untuk memberitahu bahwa ia akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya di sana, tanpa sepengetahuan Du. Dan pada akhirnya, Ke pun memberitahu keberangkatan Lin tersebut kepada Du melalui telepon. Du yang kaget, ia pun pergi untuk menemui tantenya tersebut. Sesampainya di bandara, ia pun bertemu dengan Lin yang memohon kepadanya untuk tidak pergi meninggalkan Du. Dan juga mengatakan bahwa Du telah menyukai Lin dari sejak SMP. Namun ia bingung harus mengatakannya karena wanita yang ia cintai adalah tantenya sendiri. Mendengar pernyataan tersebut, Lin hanya diam dan tetap ingin melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Inggris. การตัดสินใจจากมาทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วจริง 2 tahun kemudian, Du pun dikagetkan dengan kedatangannya Lin di sana. Kayaknya Lin sudah melupakan masalah yang terjadi 2 tahun yang lalu. Lin pun memeluk Du karena Lin sangat merindukan keponakannya tersebut. Dan rumah tersebut tidak jadi dijual karena kedainya itu akan dilanjutkan oleh Du. Keesokan paginya, Du yang mengantar Lin untuk pergi bekerja. Ia menerima SMS dari Du yang mengatakan apakah Lin sudah memiliki seorang pacar. Sembari tersenyum, Lin pun membalikkan badannya dan mengatakan kepada Du mengapa tidak berbicara langsung kepada orangnya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tersenyum bahagia. Seperti itulah alur cerita dari film Love and Run, seorang pria yang mencoba untuk mengejar cinta dari tantenya sendiri. Endingnya terlalu gantung menurut saya, karena hanya sebuah senyuman yang digambarkan kepada penonton. Tidak seperti film komedi romantis lainnya yang di ending akan memberikan sebuah kecupan atau sebuah pelukan. Tapi apa boleh buat, itu hanyalah sebuah film yang membuat penonton untuk memperdebatkan rating dari film itu. So, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tinggalkan komentarnya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih menarik. Saya Judi Setiawan, undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya.